Izin Bapak Ibu, saya mute terlebih dahulu karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu penulis hebat yang tergabung dalam kelas belajar menulis Nusantara gelombang ke-32. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk tidak menyalakan mikrofon selama acara berlangsung. Malam ini Bapak Ibu akan ditemani oleh saya, Diah Kusuma Ningrum, yang merupakan salah satu lulusan KBMN gelombang ke-28. Dan berkat KBMN PGRI, saya berhasil membuat 1 buku solo, 1 buku pelajaran, dan 10 buku antologi. Semoga niat Bapak Ibu dalam pertemuan ke-13 ini dapat berbuah manis dengan menghasilkan 1 karya buku solo yang akan menjadi kenangan untuk Bapak Ibu semuanya. Pertemuan malam ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah pembukaan, kedua penyampaian materi oleh Ibu Ritawati Magister Komputer, ketiga tanya jawab, dan keempat penutup. Untuk sesi tanya jawab, silahkan mengaktifkan raise hand pada tool Zoom sehingga Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema malam ini adalah berkarya dan berprestasi di kancah nasional lewat menulis. Malam ini kita akan bertemu dengan seorang narasumber yang merupakan salah satu guru inspiratif Kemendikbud tahun 2021. Buku-buku yang pernah beliau terbitkan adalah yang pertama 25 trik jitu menulis dan menerbitkan buku. Merajut asa sejak belia, 25 tutorial pembelajaran daring dan luring, Tiara, dan mengejar mimpi, yang merupakan perjalanan hidup anak Nusa Kambangan menjadi Direktur Eksekutif Bank Indonesia, yang merupakan sebuah buku biografi. Baik, mari kita kenal lebih dekat dengan narasumber kita, yaitu seorang guru yang menginspirasi, yaitu Ibu Ritawati. Kepada Ibu Rita, kami persilahkan. Awalnya kan sebelum dari narasumber ke-16 sampai narasumber ke-31 itu saya lewat WA. Kemarin saya ditawarkan lewat WA atau lewat Zoom. Saya ingin lewat Zoom karena seharian saya memang berkutik di komputer. Jadi kalau melihat melihat teks itu agak pusing gitu ya. Jadinya saya minta Zoom karena Zoom ini saya bisa berkomunikasi mengeluarkan 10.000 kata per hari, kata Ibu Dokter Dahlan Iskan itu ya, Bu Dokter Dahlan Iskan itu, eh, Dokter Aisyah Dahlan, maaf. Sehingga saya ingin mengeluarkan kata-kata karena tidak sempat menulis juga hari ini. Ya, Bapak Ibu, karena ini peserta kita masih sedikit, saya yakin nanti mohon Bapak Ibu bisa aktif ya. Apakah di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah Ibu Bapak setuju jika menulis bisa melejitkan prestasi? Dan sebutkan alasannya. Ibu Bapak bisa menjawab lewat kolom komentar. Oke, sambil menunggu jawaban, sorry, saya tidak. Ini, oke, di sini apakah sudah ada yang menjawab? Baru Bu Helwiah, Bu, di chat Oke, Bu Rahmi. baik. Kita lanjutkan aja ya. Sambil jalan, di sini nanti Bapak Ibu silakan dijawab sendiri apakah nanti menulis itu bisa melejitkan prestasi atau tidaknya. Tapi sebagai seorang guru, saya sudah membuktikan dari menulis ini prestasi-prestasi itu berdatangan karena kita berkaitan di dalam dunia pendidikan. Ketika di dalam dunia pendidikan, kita harus menuangkan pikiran-pikiran kita itu dalam tulisan sehingga banyak yang akan membaca, sehingga bisa banyak orang yang akan membaca. Dari situ, dari tulisan-tulisan itulah kita bisa dikenal oleh
eh, masyarakat luas ataupun walaupun hanya di dalam dunia maya. Di sini saya merasakan sendiri ketika saya menulis, setidaknya ada orang-orang yang sudah membaca tulisan saya dan merasa eh, terbantukan, ya, walaupun itu terlihat dari komentar yang diberikan di dalam blog kita. Jadi ketika kita menulis sesuatu, walaupun ini bukan untuk perlombaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita niatkan aja menulis ini sebagai ibadah. Misalkan Bapak Ibu menulis untuk kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang Ibu berikan, misalkan kalau saya guru informatika, saya memberikan tulisan materi yang berkaitan dengan informatika. Ketika saya menulis dan saya mengeser di dalam blog, itu kita bisa melihat berapa banyak yang berkunjung di blog kita di dalam tulisan itu. Bahkan kalau kita lihat bisa ribuan dan ada yang ratusan ribu, puluhan ribu kalau misalkan tulisan itu yang sangat bermanfaat. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa tulisan kita itu bermanfaat untuk banyak orang. Dan berikutnya ada pertanyaan lagi. Ya, apakah tujuan Ibu Bapak menulis? Ya, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Saya yakin ketika Bapak Ibu pertama kali mengikuti kelas belajar menulis ini, jawabannya hampir rata-rata sama ya. Ingin menerbitkan buku sama seperti saya pada saat belajar pertama kali. Yang pertama itu ingin menerbitkan buku sendiri, ingin menulis dan ingin berkarya dan menghasilkan sebuah buku. Bayangkan ketika kita belum pernah menghasilkan menerbitkan buku, ketika mengikuti antologi saja, itu tulisan kita sudah kelihatan covernya saja kita sudah sangat bahagia. Dan apalagi kita menghasilkan buku solo sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat tujuan pertama kali ketika Bapak Ibu belajar menulis ini, saya yakin yang pertama ingin menerbitkan buku atau ingin belajar menulis. Nah, dari sini Bapak Ibu harus niatkan karena nanti akan terjadinya seleksi alamnya. Saya dari kelas belajar menulis saya sejak gelombang 10 itu yang mengikuti pertama kali pendaftaran itu ratusan. Yang masuk ke dalam grup itu ratusan. Tapi ketika yang menyetor hasil resum itu hanya puluhan. Puluhannya itu semakin hari semakin berkurang dan sehingga terjadilah seleksi alam. Terjadi seleksi alam yang mendapatkan sertifikat itu hanya kisaran kurang dari 10. Ya, jadi kalau kita dari ratusan yang mengumpulkan resum puluhan dan yang mendapatkan sertifikat itu masih di bawah 10. Jadinya masih sedikit ya Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu yang ikut kelas belajar menulis ini sampai tuntas. Kebanyakan Bapak Ibu yang ikut kelas menulis ini hanya ikut-ikutan di pertengahan jalan berhenti. Jadi kalau saya sarankan untuk Bapak Ibu yang ingin meraih prestasi, yang ingin memiliki mimpi, jangan putus di tengah jalan, teruskan. Setiap ide yang dimiliki, tuangkan di dalam tulisan. Ya, di sini Bapak Ibu berkarya lewat tulisan ini adalah karya buku saya. Di sini semua buku yang saya tulis ini adalah punya historinya. Saya yakin Bapak Ibu ketika menulis buku, Bapak Ibu memiliki histori dari masing-masing buku. Nah, dari ini saya menerbitkan buku yang terbanyak adalah tahun 2021, di mana di saat itu adalah puncak ya, ibaratnya 3 tahun terakhir yang 2021 sampai 2023 itu saya lagi on fire. Ibaratnya semangatnya lagi memuncak. Jadi ketika kita memiliki semangat, Bapak Ibu jangan eh, menghentikan semangat itu. Harus ibaratnya harus digencarkan. Pertama kali saya ingin membuktikan kalau saya bisa menerbitkan buku. Pertama kali kita ikut pasti antologi. Karena antologi ini bisa dengan cepat untuk diterbitkan. Yang kedua, saya mengikuti tantangan. Saya menantang diri sendiri. Bagaimana cara saya menantang diri sini?
dari buku Merajut Asa Sejak Belia, saya menantang diri saya untuk menulis buku kurang dari 1 bulan. Dan itu saya buktikan dan berhasil. Merajut Asa Sejak Belia ini 3 minggu berhasil diterbitkan. Kemudian 25 trik jitu menulis ini adalah hasil dari resume belajar kelas belajar menulis gelombang 6 gelombang 10. Mengejar mimpi ini adalah karya saya yang di luar ekspektasi. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita memiliki mimpi dan kita berusaha untuk mewujudkannya, kadang mimpi itu eh, melampaui batas ekspektasi kita. Seperti yang saya alami, buku Mengejar Mimpi ini adalah buku kisah biografi dari Gubernur Bank Indonesia untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini saya diperkenalkan karena saya diperkenalkan pada seorang dan beliau kebetulan kenal dengan suami saya dan meminta biodata saya. Profil saya share ke beliau dan beliau memperkenalkan sama Bapak Sutrisno ini untuk dituliskan biografinya. Saya tidak bisa membayangkan pada saat itu siapakah Sutrisno ini ya. Saya sampai nge-search di Google ya. Saya kira ini pasti orang hebat karena kalau sudah gelarnya apa Gubernur Bank Indonesia pasti orang hebat. Ketika saya search di Google, memang hampir ketemu ya. Gubernur Bank Indonesia wilayah Bali Nusra itu berita tentang Bank Indonesia keuangan itu yang muncul wajah-wajahnya beliau. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana saya untuk menulis bukunya beliau. Sedangkan saya tidak pernah bertemu dan saya merasa belum memiliki pengalaman yang sangat jauh untuk menulis biografi seorang yang memiliki apa ya orang hebat gitu ya. Dan akhirnya kita cuma 3 kali Zoom ya. Luar biasa karena beliau orang sibuk, kita nggak mungkin ketemu tatap muka. Kadang beliau berada di mana keliling Indonesia, sedangkan kita juga bekerja sebagai guru. Sehingga kesempatan itu saya lakukan menggunakan uh, via Zoom. 3 kali via Zoom itu bukunya rilis pada saat launching untuk kegiatan Bank Indonesia di wilayah Denpasar. Yang kemudian buku-buku yang lain seperti Knowledge Management bersama siapa Prof. Eko Indrajit itu juga tantangan bagaimana tantangannya dilakukan bersama penerbit Andi. Kemudian Tiara adalah kenangan yaitu juga lomba yang diadakan oleh kerja sama dengan Pak penerbit Tamrin ya. Di sini kita menulis di bulan Februari tahun 2022. Jadi selama 28 hari menyetor tulisan lewat blog dan pada saat itu saya memilih tema cerpen. Dan hampir saya berhenti di tengah jalan karena cerpennya hampir udah habis gitu mau cerita apa lagi gitu ya karena 28 hari tiap hari harus menulis cerpen itu kan kita mengasah otak sekali. Ya ini setiap buku yang dihasilkan memiliki sejarahnya masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berkarya, silakan pasti memiliki histori-histori tersendiri dan itu akan membuat menjadi kenangan. Ya di sini saya memiliki quote Bapak Ibu, di mana quote-nya kemampuan menulis dengan baik dan efektif dapat membuka peluang luas untuk berprestasi. Nih, berikut ini adalah beberapa prestasi saya. Dan ini prestasinya yang saya paling berkesan yaitu Guru Inspiratif Kemendikbud tahun 2021, di mana pada saat itu saya seorang yang baru belajar di kelas belajar menulis, ketika mengikuti Guru Inspiratif itu, saya merasa ide saya tidak ada sama sekali, apakah saya ini inspiratif atau tidak, tapi dengan mencoba lewat tulisan tutorial blog dan tutorial YouTube dan literasi blog untuk mengatasi learning loss itu lolos dan saya tidak menyangka
dan terpilih menjadi salah satu peserta terbaik pada tahun 2021. Itu adalah prestasi yang di luar batas ekspektasi saya, ya. Prestasi yang mungkin ibaratnya kita baru mencoba, tapi sudah lolos di tingkat nasional, bahkan menjadi yang terbaik itu adalah hasil dari ibaratnya bagaimana Ibu ya, Bapak Ibu ya. Eh, jadi kita jangan pernah merasa ide yang kita miliki itu adalah ide yang sederhana, ide yang tidak layak untuk bersaing. Kadang-kadang ide yang sederhana itu yang menjadikan kita terpilih menjadi yang terbaik. Yang kedua, yang ini juga sangat berkesan, ini tahun 2022, saya mengikuti lomba blog tingkat nasional yang diselenggarakan oleh IndiHome, di mana pada saat itu saya pernah mengikuti lomba blog. Ketika kita pesertanya adalah dari umum, itu sangat susah tembus untuk juara. Kalau lomba blog diselenggarakan untuk umum, itu blogger-blogernya sudah blogger-blogger papan atas. Nah, pada saat itu saya mencoba, saya mencoba bagaimana cara menulis dan saya berharap memang ini bisa bisa juara. Kenapa saya berharap pada saat itu bisa juara? Karena saya pada saat itu kuliah dan saya ingin memilih tesis saya lomba jalur prestasi, ya, jalur prestasi dengan jurnal. Jadi saya berharap sekali pada saat itu untuk menjadi juara. Tapi ketika pesertanya umum, sangatlah tidak mudah untuk mengalahkan ribuan artikel yang bersaing di IndiHome. Itu sangatlah tidak mudah dan alhamdulillah terpilih menjadi juara satu di kategori pendidikan dan pada saat itu kita mendapatkan tur. Kita diundang langsung datang ke Jakarta untuk touring mengelilingi Telkomsel untuk wilayah Jakarta dan Bogor pada saat itu. Dan beberapa prestasi lainnya mengikuti hingga saat ini alhamdulillah hampir puluhan ya, sudah 30-an prestasi saya raih dalam waktu 4 tahun belakangan ini. Baik Bapak Ibu, ini yang sangat berkesan ketika saya memutuskan untuk kuliah pada tahun 2022. Pada saat itu saya merasa bahwa saya lagi on fire. Kalau saya tidak kuliah, maka saya tidak mungkin tahun-tahun berikutnya memiliki semangat yang sama pada saat itu. Ternyata benar, saat itu saya kuliah karena masih memiliki semangat menulis dan sebagainya. Saya dan salah satu yang saya pikirkan pada saat itu membaca eh, buku bimbingan tesis. Di sana di kampus saya pada saat itu ada tesis dengan jalur prestasi. Nah, prestasi yang diakui adalah minimal juara 2 tingkat nasional. Tapi pada saat itu juara 2 tingkat nasional nilainya masih B. Jadi ada nilai 2 mata kuliah yang mengarah ke tesis itu nilainya hanya B. Kalau kita meraih juara 2 tingkat nasional. Nah, saat itu saya berpikir, saya pada saat itu sudah memiliki prestasi juara 2 tingkat nasional untuk lomba blog yang diselenggarakan oleh Pandi. Ya, itu kerjasama dengan Pandi. Satu guru ya, satu guru. Satu guru bekerja sama dengan Pandi. Nah, saya sudah memiliki juara 2, tapi saya ragu-ragu untuk mengajukan karena masih nilainya masih B, masih kurang serak gitu ya. Akhirnya saya berusaha, ya sambil berdoa ya dengan jalur langit. Akhirnya saya dapat di IndiHome itu, kemudian saya ajukan tesis dan dibuat jurnal dan akhirnya alhamdulillah lulus dengan akselerasi dan menjadi wisudawan terbaik jenjang S2. Kemudian akhirnya undangan-undangan ya Bapak Ibu ya, karena kita hobi menulis dan saya akhirnya mengikuti beberapa tes untuk beasiswa mikrokredensial dari Harvard University bersama AIF, Alko Volunteer, bekerja sama Kemendikbud waktu pada saat itu bersama Kementerian Korea Selatan dan alhamdulillah jadinya
saya bisa ke diundang beberapa kali ke Jakarta mengunjungi Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen ya, Kemendikbudristek pada saat itu, dan saya masuk ke ruangan Kemendik apa Kemendikbudristek pada saat itu suatu yang di luar, ya, saya kasih tahu lagi, di luar batas ekspektasi saya pada saat itu. Yang awalnya saya guru biasa, akhirnya mendapatkan kesempatan diundang, kemudian nginap di Hotel Bintang 5. Pada saat itu saya mendengar perkataan itu dari Om Jai. Pada saat saya menjadi peserta, Om Jai mengatakan, semenjak saya menulis, saya diundang nginap di Hotel Bintang 5. Saat itu saya terinspirasi. Apakah saya bisa mengikuti jejak beliau gitu ya, jejak-jejak para narasumber. Dan alhamdulillah terbukti berkat menulis dengan konsisten, akhirnya apa yang dirasakan oleh para narasumber dulu, alhamdulillah saya ikut merasakan. Ya, di sini akhirnya menjadi narasumber, beberapa narasumber saya mungkin sampai saat ini saya tidak menghitung dengan cermat. Kalau saya sudah mendokumentasikan, kalau kemarin-kemarin saya lupa mendokumentasikan, saya rapikan, ada sekitar 33 presentasi flyer ya. 33 flyer yang sudah saya miliki menjadi narasumber. Kalau yang offline itu ada flyer biasanya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sampaikan kita masuk ke manfaat menulis. Bapak Ibu ya, kalau kita menulis itu ibaratnya kita menuangkan pikiran, ide dan sebagainya. Di sini kalau menurut kesehatan yang saya search dari beberapa berbagai sumber, ada manfaat menulis. Yang pertama itu meredakan stres, kemudian untuk memecahkan masalah dengan lebih baik, kemudian menuangkan perasaan sesuai keinginan. Berikutnya memperbaiki suasana hati, dan lima meningkatkan daya ingat. Nah, meningkatkan daya ingat ini sangat benar sekali ya Bapak Ibu ya. Semenjak saya aktif menulis, untuk terutama saya juga aktif di YouTube ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mulai mulai aktif di YouTube dan menulis ini. Dulu kalau menyampaikan materi ke siswa, itu saya selalu ya kalau lupa saya searching lagi gitu ya. Searching di Google, searching di mana. Dan akhirnya saat ini saya menulis sendiri materi, kemudian saya taruh di blog, kemudian saya buat tutorial materi satu, materi dua, materi tiga. Jadi kalau kita lupa tinggal buka lagi aja di blog kita sendiri atau di YouTube kita sendiri. Nah, kemudian manfaat menulis dari sisi yang lain ya. Yang pertama untuk menginspirasi dan mempengaruhi. Ya, apakah Bapak Ibu setuju? Menulis itu dapat menginspirasi dan mempengaruhi. Ya, kalau menurut saya ini sangat benar sekali ya. Menulis dapat menginspirasi. Kita sering membaca tulisan, ya, apalagi tulisan-tulisan oleh narasumber-narasumber ataupun yang sudah berhasil ya. Ibaratnya seperti contoh-contoh yang dulu seperti orang-orang yang kaya ya, orang-orang yang kaya seperti apa itu Alibaba.com dan sebagainya. Kalau kita baca kisah-kisah mereka berawal dari orang-orang susah ya. Ketika mereka menuangkan di dalam tulisan ataupun di dalam eh, percakapan di dalam sebagai narasumber, itu sangat menginspirasi dan sangat mempengaruhi untuk kita yang mendengarkannya atau kita yang membacanya. Sehingga eh, tulisan Bapak Ibu, walaupun terlihat sederhana, bisa saja dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain, dan dapat merubah orang lain. Bapak Ibu mungkin merasa tulisan Bapak Ibu biasa aja, tapi ketika ada orang yang membaca dan tulisan itu sangat sesuai dengan keadaannya, itu akan menjadi eh, apa ya? Menjadi alat bantu bagi orang yang membacanya untuk termotivasi kembali, untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Yang kedua itu memperluas wawasan dan pengetahuan. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat narasumber, bahkan kalau kita sering lihat
mungkin Ustadz Felixo dan Ustadz Hidayat dan sebagainya. Kalau misalkan di umum itu eh, siapa seperti artis-artis yang tapi tetap memperhatikan pendidikan, itu kita lihat cara mereka berbicara itu pengetahuannya luas. Karena apa? Hobinya membaca buku. Kalau kita, saya contohkan di mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya contohkan Ustadz Felixo itu. Beliau sudah berkomitmen satu hari itu membaca satu buku. Jadi ketika beliau menyampaikan satu peristiwa, itu membuat kita mendengarkannya itu sudah sangat luar biasa karena memang benar-benar dibaca satu hari satu buku, satu tahun berapa buku. Berarti luar biasa. Jadi kalau kita sebagai penulis eh, untuk menjadi penulis yang baik itu dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, kita harus banyak membaca. Ya, berikutnya Bu, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. oh iya, mohon maaf. Untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan, di sini tidak serta-merta kalau kita berhasil menjadi juara, terus kemudian itu dapat pengakuan dan penghargaan. Itu adalah salah satunya. Kalau menurut saya, pengakuan dan penghargaan ketika kita menulis, Bapak Ibu ya, kadang-kadang itu tersirat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin nggak ketika Bapak Ibu menulis dan di-sharing ke blog, ada Bapak Ibu yakin nggak kalau tulisan Bapak Ibu itu dibaca, ada orang yang membaca tulisan Bapak Ibu dan mereka mendapatkan manfaatnya. Ya, kira-kira Bapak Ibu yakin tidak? Nah, kadang kalau Bapak Ibu bisa lihat di blog, Bapak Ibu lihat di statistik, berapa banyak yang membaca tulisan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu lihat dari negara-negara mana saja yang melihatnya, Bapak Ibu akan terkaget. Oh, ternyata ada yang dari negara ini yang membaca ya. Walaupun kadang mungkin saja bukan orang sana, tapi mungkin orang Indonesia yang tinggal di sana bisa jadi. Ya, tapi kita ibaratnya tulisan kita itu sudah dibaca oleh di berbagai belahan dunia. Berarti eh, kadang-kadang yang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan kan Bapak Ibu ya, bisa jadi ada orang yang mengagumi kita, mengagumi itu dalam tanda petik karena tulisan kita, tapi kita tidak tahu siapa orangnya ya. Itu Bapak Ibu seperti saya kalau membaca tulisan orang, wah tulisannya bagus ini, berarti saya mengagumi tulisan orang itu, dan orang itu juga tidak tahu siapa yang mengaguminya. Kemudian yang mempengaruhi pada karir dan reputasi penulis. Nah, ini sangat benar sekali ya Bapak Ibu ya, apalagi kita sebagai pendidik, sebagai guru, ini sangat mempengaruhi pada karir, iya, dan reputasi penulis, iya. Ya, seperti saya saat ini ketika semenjak menulis dan semenjak aktif di berbagai kegiatan dan berprestasi, itu undangan untuk menjadi narasumber itu hadir Bapak Ibu datang, datang sendiri. Kadang-kadang kita itu direkomendasikan oleh orang-orang yang pernah mendengar kita menjadi narasumber. Kadang ya, saya juga kadang diminta untuk menjadi narasumber, ternyata ada taunya dari mana? Oh, saya direkomendasikan oleh si A, si B, dan si C. Jadi secara tidak langsung kita itu dikenal dan kita dikenal oleh orang-orang dan kita mendapat kesempatan peluang untuk berbagi menjadi sebagai narasumber. Ya, di sini Bapak Ibu saya kasih tips menulis ya. Kalau Bapak Ibu mau menulis, yang pertama, kalau Bapak Ibu adalah masih penulis yang pemula ya. Kalau pemula maksud saya sebenarnya kalau saya sih tidak setuju dengan penulis pemula atau penulis senior. Tapi sebagai yang baru baru passionnya baru di menulis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus menulis dengan topik yang disenangi terlebih dahulu. Karena apa? Topik yang disenangi itu akan selesai, akan mudah diselesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu baru memulai mengambil topik yang berat, Bapak Ibu akan ibaratnya kepayahan ya, kewalahan terlebih dahulu, sehingga untuk
menulis berikutnya jadi malas. Jadi tulislah dengan topik yang disenangi terlebih dahulu. Yang kedua, kuasai diri sendiri. Bapak Ibu kuasai diri sendiri itu dengan misalkan yang begini, Bapak Ibu memiliki target. Targetnya apa? Menerbitkan buku dalam waktu berapa bulan. Itu harus ditargetkan Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harus ditargetkan. Dan itu harus diselesaikan. Ya. Yang ketiga, tulis semua ide yang muncul. Nah, ide ini, Bu, ide ini mahal. Saya juga sering idenya itu di last minute. Beberapa karya saya itu lolos itu karena ide di last minute. Termasuk pada saat guru inspiratif. Itu ide saya di last minute. Saya berpikir pada saat itu, apakah ide saya ini menarik? Awalnya begitu ya. Tapi saya coba-coba. Nah, Bapak Ibu ketika menulis, jangan pernah memikirkan ide kita itu tidak menarik. Jadi semua ide yang ada di pikiran kita itu, Bapak Ibu jangan pernah memikirkan nanti apa dibaca orang, apa bagus nggak ya? Orang apresiasi nggak ya? Jangan memikirkan seperti itu. Semua yang ada di ide Bapak Ibu tuangkan dan diselesaikan. Jangan setengah-setengah. Kemudian buat judul yang menarik. Nah, buat judul yang menarik sekarang kita sudah dapat ini ya. Ada Gemini, ada ChatGPT dan sebagainya. Kita bisa minta usulkan. Usulkan judul yang menarik. Nanti setelah itu, setelah diusulkan sama Gemini atau ChatGPT, kita olah lagi. Sehingga kita bisa menemukan judul yang menarik. Yang kelima, fokus pada topik pembahasan. Perbanyak baca buku sejenis, sering-sering berlatih, pilih diksi yang tepat, sisipi dengan perumpamaan, melakukan riset, ekspresi dan emosi di dalam tulisan. Nah, ini pelan-pelan Bapak Ibu ya. Pelan-pelan Bapak Ibu misalkan sekarang punya blog. Blognya apa? Tadi pagi itu Bapak Ibu mengajar melihat apa, kejadian apa. Nah, itu dituangkan di dalam tulisan, kemudian dimasukkan ke dalam blog. Setelah itu di-sharing ke dalam grup. Ya, di sini Bapak Ibu untuk tips berprestasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sering menulis, ya Bapak Ibu coba-coba ya. Harus coba, harus berani mencoba untuk ikut lomba ya. Lomba menulis itu banyak Bapak Ibu. Mau menulis esai, menulis puisi, menulis cerpen, itu hampir setiap bulan ada. Menulis lomba blog itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau searching, searching aja. Searching di Google nanti akan temu. Lomba menulis bulan Februari nanti akan muncul ya. Jadi kalau Bapak Ibu hobi buat puisi, itu banyak yang mengadakan lomba. Jadi sambil menyelam minum air ya, sambil kita membuat puisi, dicoba untuk disetor di dalam perlombaan siapa tahu beruntung. Yang kedua, baca dan cermati ketentuan lomba. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ketika kita mau mengikuti suatu kompetisi, kita baca dulu aturannya. Aturan mainnya apa? Jangan ibaratnya saya pernah pengalaman pertama kali mengikuti lomba blog. Di sana tertulis maksimal 750 kata. Pada saat itu saya menulis 800 kata. Memang mungkin mungkin sudah nasibnya tidak menjadi pemenang. Saya malas untuk menguranginya. Seharusnya kan saya kurangin aja kata-kata tidak efektif jadi 750 kata, maka kesempatan menang itu hadir. Saya merasakan tulisan saya itu enak dibaca. Saya merasakan sendiri. Dan ternyata benar. Si jurinya kebetulan WA saya. Tadi berapa kata dibilang gitu ya. Kok saya tumben jurinya juga maksudnya mungkin karena merasa tulisan itu seharusnya masuk gitu ya. Itu mungkin menurut saya. Tapi saya tidak tahu. Kebetulan jurinya WA saya. Tulisannya berapa kata? Saya bilang, saya 800 kata. Ketentuannya berapa? 750. Kenapa tidak dikurangi? Oh, saya bilang, loh kenapa jurinya bertanya seperti itu? Ya, setelah saya kesimpulkan, mungkin saja itu kesempatan untuk menang ada, hanya saja melewati aturan, melanggar aturan, sehingga ada beberapa yang membuat juri itu harus melawan apa ya, ibaratnya konsisten terhadap ketentuan. Walaupun tulisan itu bagus,
tapi tidak konsisten dengan ketentuan, ya sudah tidak tidak terpilih begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu hal-hal sepele yang kadang-kadang eh, membuat kita itu tidak berhasil, tidak masuk di dalam eh, kejuaraan. Yang ketiga, gali ide dengan riset. Nah, Bapak Ibu ketika mau mengikuti suatu kompetisi menulis, Bapak Ibu eh, lihat dulu siapa pelaksananya. Nah, syukur-syukur ada jurinya. Siapa jurinya? Ya, kalau ditentukan, biasanya kalau lomba-lomba yang eh, tingkat-tingkat nasional yang diselenggarakan oleh brand-brand terkenal, itu disampaikan jurinya A, B, C, ya, hadiahnya A, B, C, ya. Jadi jurinya udah disampaikan. Nah, itu kita bisa memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa jurinya. Kita tahu, kita searching jurinya itu tuh hobinya di mana, tipe-tipe jenis tulisannya seperti apa, sehingga kita bisa memiliki peluang ya dan dilirik oleh si juri. Jadi kita harus gali dulu, gali siapa dulu penyelenggaranya. Kemudian siapa jurinya. Kemudian kita riset. Misalkan temanya apa? Temanya misalkan tentang eh, sampah ya. Tema tentang sampah. Kita riset, Bapak Ibu. Jangan tulisan kita itu hanya sekedar kata-kata yang kita olah, yang kita hadapi sehari-hari itu it's okay, cuma belum mendalam. Tapi ketika kita riset dengan adanya jurnal-jurnal, itu jurnal terlalu tinggi Bapak Ibu ya, tapi setidaknya kita mengambil data di sana. Berdasarkan data dari jurnal ini, sampah yang terjadi kan itu kan kita itu ibaratnya tulisan kita tuh jadi kuat. Ya, kita memiliki sumber data yang eh, kuat. Kemudian yang berikutnya cari lomba yang pesertanya sedikit kalau mau memiliki kesempatan menang Bapak Ibu ya. Jadi cari peserta yang lombanya sedikit. Nah, kita tahunya gimana Bu kalau pesertanya sedikit? Biasanya kalau pesertanya sedikit itu lomba-lombanya biasanya mungkin lebih ini ya, temanya biasanya. Temanya yang kurang, kalau tema-tema umum itu pesertanya pasti banyak. Tapi kalau tema-temanya langsung ke SEO gitu ya, ke engineer atau dan sebagainya itu sedikit. Dan tapi biasanya kalau untuk tema-tema seperti itu kita juga malas mengikutinya ya. Jadi kalau cari peserta sedikit ini kita harus lihat lihat lagi. Oh, ini diselenggarakan oleh ini biasanya pesertanya kurang lebih dari sekian. Itu kalau Bapak Ibu sering mengikuti lomba nanti akan eh, tahu. Oh, ini kayaknya pesertanya nggak banyak. Oh, yang ini pesertanya banyak. Kalau brand-brand terkenal itu otomatis pesertanya lebih banyak Bapak Ibu. Terus yang kelima udah pasti berdoa dan terus berusaha dan tidak mudah putus asa itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Jalur langit itu jangan ditinggalkan karena kita sebagai manusia ikut dari kelemahan dari diri kita. Kita sebagai manusia banyak sekali lemahnya sehingga kita memohon kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara untuk semoga mendapatkan ilmu yang seluas-luasnya, pengetahuan yang seluas-luasnya sehingga kita bisa berkarya, menuliskan hasil karya yang bermanfaat. Yang ini untuk tips go internasional ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan kita sudah menulis ini memiliki manfaat lainnya Bapak Ibu ya. Kita sekarang ini lagi dibuka bukan teacher exchange ke Korea ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan suratnya, ada teacher exchange di Korea tapi ada provinsi-provinsi tertentu itu. Nanti Bapak Ibu lihat provinsi-provinsi tertentunya. Kalau Bali sudah tidak dibuka yang tahun ini. Nah, di situ Bapak Ibu ketika mendaftar beasiswa berprovinsial ataupun teacher exchange, pasti kan diminta essay-nya Bapak Ibu ya. Kita menulis juga. Jadi menulis apa kita tulisannya. Kalau kita mengikuti ini, kita mau ngapain? Setelah ikutin ini, kita mau implementasi ke sekolah kita seperti apa? Itu seperti itu. Jadi dituangkan dalam tulisan. Terus yang kedua, cari informasi dan lengkapi persyaratan TOEFL. Nah, TOEFL, kalau Bapak Ibu yang mau
go internasional sudah pasti persyaratan utamanya adalah TOEFL. Ya, kemudian tulis essay sesuai dengan persyaratan diutamakan dalam bahasa Inggris karena kita mau go internasional. Kemudian persiapkan diri pelajari beasiswa yang kita daftar. Kemudian yang terakhir tetap berdoa. Berdoa ini di awal ya, tidak mesti terakhir. Dari awal kita start itu kita udah harus berdoa terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ini materinya. Kita berdiskusi jika Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilakan karena ini menyangkut tentang prestasi. Saya hanya bisa sharing pengalaman. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanyakan, saya kembalikan ke moderator untuk membuka sesi diskusi. Silakan Mbak Dia. Ya, baik Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Boleh langsung raise hand ya, atau mungkin dituliskan di kolom chat. Ada. Halo Ibu Dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Pak Agus Wahyudin ya Pak ya? Betul, Ya, saya ini Boleh mau Pak. bertanya. Ah, ah, ah. Ya, Saya tuh silakan untuk Bapak. untuk minat menulis itu ada gitu ya. Cuman saya itu punya penyakit. Penyakitnya tuh malas gitu, Bu. Nah, ini kadang-kadang untuk memperhatikan motivasi itu agak susah gitu, Bu. Makanya saya beberapa kali udah dua apa ya, dua forum seperti ini nih. Tapi saya apa ya motivasi saya itu cuman ingin ikut nih kalau ikut senang gitu ya pas ini tuh kayak rasanya gitulah seperti tadi saya bilang itu gimana itu Bu kira-kira Bu ya untuk membangkitkan motivasi itu Bu ya terima kasih Ibu. baik, baik. Terima kasih Pak Agus. Eh, Memang ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengikuti kelas, itu ya, saya yakin, Ibu nanya Pak Agus, saya sendiri itu minat menulis itu menerbitkan buku bahkan jauh-jauh waktu saat saya kuliah tahun 2000-an Bapak. Karena saya berteman dengan teman yang hobinya menulis dan bahkan pada tahun itu dia sudah menerbitkan buku. Saya terinspirasi oleh teman saya dan saya menulis. Saya berusaha, saya mencoba untuk menulis dan saya coba apakah saya menulis cerpen ataupun menulis novel, saya coba. Tapi pada saat itu saya tidak berani tulisan saya dibaca oleh orang lain. Ya, pada saat itu saya tidak pede. Ya, kalau Pak Agus ini masalahnya motivasi. Kalau motivasi ini sebenarnya lebih lebih ringan lagi Bu, Mbak, daripada tidak pede. Kalau Bapak masalahnya cuma tinggal membangkitkan motivasi itu tinggal kita mengetuk diri kita sendiri aja. Misalkan Bapak Bapak harus punya target. Saya targetnya apa? Kalau saya punya target, pada saat itu saya menerbitkan buku kurang dari 1 bulan. Dan saya ingin mewujudkan target itu. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Saya buat tulisan. Saya mau nulis buku apa? Misalkan saya mau membuat buku tentang coding. Ya, saya membuat buku coding. Nah, dari buku coding ini, kalau buku coding ini, saya mau buat coding apa dulu? Misalkan codingnya dengan menggunakan pemrograman Scratch. Nah, kalau saya menggunakan pemrograman Scratch, apa yang harus saya buat? Saya buat dulu daftar isinya, ibaratnya kayak daftar isi ya, Bapak Ibu. Daftar isinya, oh yang pertama pendahuluan, pengenalan coding, pengenalan Scratch kayak itu ya. Yang kedua, oh saya membuat materi untuk tegur sapa, apa? Kayak membuat say hello interaktif seperti itu. Nah, Bapak harus membuat dulu daftar isinya. Ya, setelah membuat daftar isinya, mulai menulis, mau menulisnya dari bab 1 ke bab 5 secara berurutan silakan. Tapi kalau Bapak ingin menulisnya selang-seling apa misalkan ide saya ini ada di bab 5 silakan. Yang penting tuntas. Ya. Kalau untuk motivasi Bapak Ibu, Bapak Agus yang sudah bergabung di KBMN ini sudah sangat tepat sekali, Pak. Saya termotivasi dari narasumber. Pada saat itu saya melihat narasumber Pak Brian itu adalah guru saya ya. Saya karena di gelombang 10 itu Pak Brian sudah jadi narasumber. Saya melihat
blognya Pak Brian itu, oh Pak Brian sudah sampai seperti ini. Saya termotivasi untuk membuat blognya lebih dari itu. Ketika saya melihat siapa Pak Dedi Witama kita udah luar biasa ya, Bapak itu. Eh, saya melihat Om Jai aja. Om Jai itu sering membilang, saya juara lomba blog, gitu ya. Saya juara lomba blog. Ketika mendengar Om Jai bilang saya juara lomba blog, itu saya sudah termotivasi. Gimana caranya biar saya bisa jadi juara lomba blog gitu ya. Pada saat itu, saya mulai mencari lomba-lomba blog gitu pada saat itu. Jadi motivasi itu yang membangkitkan kita sendiri, Pak. Bapak sudah bergabung di sini, sudah benar. Ya, gimana, Pak? Gimana Pak Agus? Ya, kebaik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan saya dengan bergabung dengan di sini, saya juga termotivasi. Makanya saya tuh udah minatnya masuk sini sebenarnya ya ingin ingin apa membangkitkan motivasi itu. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah nanti apa ya ini ya. Apalagi di sini ada Om Jai ya. Iya, Om, selamat malam. Assalamualaikum Om. Mudah-mudahan bisa membangkitkan Oh iya ada motivasi Om saya. Jai. Makasih Bu. iya Makasih Kak. Ibu Rita. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Pak. Saya cerita dikit, Pak ya, Bapak Ibu ya. Pada saya mau cerita apa tadi saya lupa. Pokoknya jadi saya lupa ya. Saya jawab Tentang pertanyaan dulu. motivasi. Ya, ada satu pertanyaan di grup chat dari Bu Rahmiati, Bu. Bunda Rita, bagaimana trik Jitu untuk mendapatkan pengakuan dari dinas terkait? Karena mayoritas lebih banyak yang kurang minat pada menulis. Jadi terkadang tersendat-sendat, bahkan sampai saya malas untuk berkoordinasi dengan mereka. Silahkan, Nah, Bu. ini ya baik. Bu, siapa tadi? Eh, Bu ya, Rahmiati. ya Bu Rahmi. Terkait dinas ya Bapak Ibu ya, itu sudah masalah umum ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengaitkan dinas karena tidak semua dinas kabupaten itu eh, sama di dalam dunia pendidikan itu excited ya. Jadinya kalau saya selama ini ya Bapak Ibu ya, ketika saya menulis, saya tidak pernah mengirim buku saya ke dinas. Saya tidak pernah. Pokoknya ada bahkan sambil saya tadi teringat. Bahkan saya pada saat ikut kelas belajar menulis dan menghasilkan beberapa buku antologi dan sampai buku solo pada saat itu, saya melihat karya-karya saya. Guru-guru di sekolah saja belum tahu. Saya tidak memamerkan itu ya, Bu ya. Sampai saya taruh di meja, saya pikir gini. Sampai suami saya bilang begini, itu gunanya untuk apa gitu ya? Biarkan aja dulu, siapa tahu nanti bermanfaat. Saya bilang gitu. Ketika saya menulis, saya membuat karya, ketika karyanya itu ada di meja, saya bilang, ya kita tidak tahu karya ini akan menjadi apa, gitu ya. Seperti yang sering disampaikan, menulislah karena kita tidak tahu bagaimana nasib tulisan kita berikutnya ya. Jadi kalau Bapak ya Bu Rahmi tadi terkait dinas, kalau saya tidak pernah memang Bu ya, saya tidak pernah untuk eh, menyetor ke dinas dan sebagainya. Karena setelah itu saya berprestasi, dari situlah dinas mengetahui saya. Jadi saya tidak dikenal melalui buku-buku saya dulu itu saya tidak belum dikenal, tapi ketika saya berprestasi dan ternyata saya menulis buku, saya mulai dikenal sama sama orang-orang dinas kabupaten dan bahkan sama guru-guru di Kabupaten Jemberana ini. Jadi saya memang tidak pernah kaitan ke dinas, saya tidak ini, saya eh, jalani aja Bapak Ibu karena kalau kita berkaitan dengan dinas ini agak susah ya. Kita kalau bisa Bapak Ibu Pak Bu Rahmi kaitannya dengan ini aja, dengan PGRI ya. Kalau saya jadinya hubungannya dengan PGRI aja. Kalau PGRI mau mengadakan eh, pelatihan belajar menulis di tingkat kabupaten, kita hubunginya PGRI-nya, pengurus PGRI-nya. Nanti pengurus PGRI yang mengontakkan ke kabupaten dinas. Gitu, Bu. Jadi kita nggak bisa langsung ke sana itu susah. Memang memang nggak bukan apalagi kita cuma sebagai guru ya Bu ya. Untuk ke sananya agak susah. Jadi kita harus mau apa melalui melalui apa? Melalui orang-orang, melalui PGRI, pengurus PGRI dan sebagainya untuk mewadahinya. Bagaimana Bu Rahmi? Sudah cukup ya Bu Rahmiati. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Imas Masitoh, SDN Pagadungan 6. Ini ada pertanyaan yang sama.
sampai sekarang belum ada apresiasi terhadap karya guru termasuk karya menulis. Oh, ini pernyataan ya, Bu ya. Untuk sekarang fokus aja dulu berkarya, walau sederhana, barangkali belum ada jodohnya. Gitu. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya. Hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sudah banyak pengalaman di bidang menulis. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang selama ini sulit untuk diungkapkan ya kalau dengan WA group. Mungkin bisa secara langsung, boleh dengan raise hand Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, sambil menunggu pertanyaan. Jadi kalau misalkan memang ada beberapa kabupaten apresiasinya terhadap guru yang menulis dan prestasi itu tinggi. Memang ada Bu ya. Kalau kita lihat itu, tapi tidak semua kabupaten kota seperti itu. Jadi kalau kita bisa minta wadahnya dari PGRI saja. Kalau misalkan pada saat bahkan Bapak Ibu ya ketika apa kita berprestasi pun kadang-kadang tidak perlakuannya sama kabupaten kita sama kabupaten lain juga berbeda. Ada yang mungkin tunggu di apa tunggu diminta dulu baru ada apresiasi. Kadang seperti itu, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak kita berprestasi tuh kadang nggak serta merta langsung diberi penghargaan. Saya berprestasi tahun 2021 dan pada saat itu saya langsung mengangkat nama kabupaten. Nah, pada saat itu juga tidak langsung serta merta langsung diundang di kabupaten untuk diserahkan penghargaan tidak. Tapi setelah kepala sekolah sering apa dinas, ini kenapa guru saya nggak diapresiasi seperti itu? Baru ditanggapi itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadinya, tapi sekarang setelah saya tidak memikirkan itu, justru saya sering dipanggil sekarang untuk mendapatkan penghargaan ini, penghargaan ini. Sekarang kita tidak usah, jadi jalani aja, Bapak Ibu ya. Karena kita menulis ini adalah biarkanlah nasib tulisan kita ini nanti seperti apa, kita tidak tahu. Yang penting kita menghasilkan karya dan semoga karya kita bermanfaat untuk banyak orang, terutama di dalam dunia pendidikan. Ya, Untuk saat ini belum ada pertanyaan. Ini kebetulan ada Om Jai di sini. Mungkin Om Jai ingin sedikit memberikan semangat gitu ya, kata-kata semangat untuk teman-teman di Zoom. Halo Om Jai. Om Jai biasanya Kalau jam masih di acara iya, saksi, lanjut aja lanjut. Masih ada iya. kegiatan. Oh iya siap Om Jai. Om Jai belum bisa ikut bergabung. Oh ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ria Vilasari. Mohon izin bertanya Bu, untuk lomba blog apa saja yang biasanya dilombakan? Kalau untuk lomba blog, Bapak Ibu kalau ditanyakan ya, apa saja yang dilombakan? Kalau lomba blog ini seperti ini, Bu. Misalkan tema. Jadi misalkan IndiHome mengadakan lomba blog dengan tema. Misalkan manfaat internet gitu ya. Dalam bidang apa itu ya? Manfaat internet dalam bidang keseharian seperti itu. Cuma dikasih tema, Bu. Nah, nanti dikasih persyaratan minimal 500 kata dan 3 gambar pendukung. Ya, diutamakan gambar yang diolah sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal tulis artikelnya. Nah, kalau misalkan biasanya Bapak Ibu kalau lomba blog itu rata-rata yang minta minimal 500 kata. Dan Bapak Ibu jangan memberi 500 kata karena saingan kita hampir 2.000 sampai 3.000 kata, ya. Jadi kita olah artikel kita sedalam-dalamnya, ya. Jadi sedalam-dalamnya sehingga kita Bapak Ibu survei aja dulu. Kalau temanya ini apa aja sih yang mau diangkat, ya. Jadi lomba ini sebenarnya lebih ke tulisan. Yang pertama tulisannya. Kalau tulisannya menarik, idenya menarik, baru dilirik gambar pendukungnya. Nah, tulisan sama gambar pendukung sama infografis itu
harus ya ibaratnya seimbang ya Bapak Ibu ya, karena kita blog ini kan eh, kalau tidak ada gambar kurang menarik ya, cuma artikelnya aja. Jadi kita buat artikel itu pertama yang kita pikir adalah tulisannya, setelah itu gambar pendukungnya. Seperti itu Ibu, kalau untuk lomba blog. Bagaimana Nah, Bu Ria? ini saya beri artikel lomba blog saya yang menang di IndiHome ya. Oh ya, baik Ibu. Ini sudah ada alamat blog Ibu Rita di chat ya Bapak Ibu. Mungkin bisa coba dibuka untuk dipelajari. Ini contoh ya Bu ya? Itu yang menang di IndiHome. Oh, oh ya, yang menang di IndiHome. Nah ini bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah artikel saya yang menang di lomba IndiHome. Di sini saya membuat tulisan yang berjudul hmm, loading ya Pak, Bu. Iya, masih loading Bu. Ya, oke. Ya, sudah terlihat Bu. Ya. Di sini Bapak Ibu, saya mengambil perjalanan menjadi guru inspiratif Kemdikbud dan penerapan kurikulum Merdeka bersama IndiHome. Nah, ini karya saya dari awal hingga ke bawah. Ini saya memang pada saat itu saya menelusuri dengan apa lebih dalam ya untuk nah seperti ini. Jadi gambar pendukung itu jika penting jadinya Bu ya. Nah, ya. Ini hasil. Ini saya mendapatkan juara satu. Yang saya lihatkan lagi artikel saya yang juara favorit eh, juara favorit apa ini ya? Kok lupa saya. Asus. Asus. Lupa saya dalam nggak membukanya di judulnya apa ya? Oh, ini nih. Cari di profil. Oh ya, lomba blog UNY. Nah, ini saya artikel. Kalau Bapak Ibu mau bertanya bisa. Nah, ini artikel saya. Ini juara satu yang menyelenggarakan Universitas UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini saya mendapatkan kesempatan juara satu. Saya menulis metamorfosis pendidikan melalui transformasi teknologi. Ini artikel yang saya tulis. Ya, ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau saya menulis artikel yang lomba, saya tulis di sini adalah lomba blog. Nah, ada juga yang juara harapan. Ya. Jadi kebanyakan memang di sini
eh, kita memang harus ini kreatif ya, dan mencari lebih dalam apa yang diinginkan oleh juri. Nah, kalau misalkan produk kecantikan, nah ini produk kecantikan ini saya tidak mendapatkan juga ya. Walaupun kita sudah berusaha maksimal, menurut kita tulisan sudah apa ya, sudah bagus, sudah gambar pendukungnya juga sudah oke dan sebagainya, tapi tidak dilirik gitu ya. Nah, kadang karena saingan kita itu rata-rata mengeksplornya lebih jauh, apalagi kalau juara lomba itu diselenggarakan oleh umum. Kalau misalkan lomba yang diselenggarakan di dalam dunia pendidikan itu masih masih terkhusus oleh kita aja, misalkan lomba untuk guru, berarti pesertanya kan hanya guru. Sedangkan kalau untuk umum itu sudah para blogger-blogger yang berpengalaman, jadi kita saingannya berat. Nah, untuk tembus menjadi favorit aja itu sudah sangat bersyukur ya biasanya, karena memang mereka memang risetnya luar biasa. Acungin jempol kalau untuk menurut kita kita sudah sangat jauh, ternyata mereka lebih jauh lagi. Begitu Bapak Ibu. Ya, Ibu ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ria. Mohon infonya untuk link lomba blog. Oh, kalau untuk link lomba blog, Ibu tinggal searching aja Bu. Misalkan lomba blog di bulan Februari nanti akan muncul, ya. Jadi kita searching aja di Google. Lomba blog bulan Maret gitu ya, misalkan. Nanti akan muncul. Ini saya juga kemarin itu coba-coba yang di blog UNY itu, saya searching lomba blog, oh ternyata ada lomba, saya bilang. Oh, gitu. Jadi kalau kita di dunia pendidikan, biasanya kalau penyelenggaranya adalah kampus, itu kita bisa berpeluang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita, karena memang sudah dunianya kita gitu ya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang masih mau bertanya? Nah, kalau Bapak Ibu yang hobi puisi, Bapak Ibu juga bisa searching ya. Lomba puisi gitu ya. Lomba cerpen itu banyak Bapak Ibu. Jadi nggak mesti lomba blog aja ya. Kalau misalkan hobinya di puisi, cerpen, itu biasanya kalau puisi cerpen itu kita cuma kirim filenya aja. Kalau blog ini memang agak agak berat kalau misalkan Bapak Ibu masih baru baru apa baru di dunia blog ya, karena eh, kita masih memikirkan bagaimana membuat infografisnya dan sebagainya, gambar pendukungnya. Tapi kalau mau coba tidak ada masalah. Ya, baik Ibu. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu, Ya, baik. untuk pertemuan ke-13 ini ya. eh karena sudah jam setengah 9 juga ya, Ibu. Mungkin Ya, ada closing statement, Ibu, dari Ibu Rita untuk teman-teman. baik. Baik Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung di Zoom kali ini. Saya ingin memberikan ya motivasi ya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kelas belajar menulis ini, Bapak Ibu saya harapkan bisa menuntaskan ya, bahkan harus bisa menerbitkan satu buku. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah menerbitkan satu buku, maka buku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan muncul. Tapi ketika Bapak Ibu tidak pernah memunculkan satu buku pun, maka buku kedua, ketiga, dan berikutnya tidak akan pernah ada. Ya, jadi Bapak Ibu, itu pengalaman yang saya alami sendiri. Ketika dulu saya masih kuliah pengen menerbitkan buku, tapi saya tidak berani untuk mengeksplor, merealisasikannya, maka itu tidak akan pernah, bahkan itu tidak pernah terjadi. Tapi ketika saya merealisasikan satu buku, maka buku kedua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya terjadi. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan kalau Bapak Ibu sudah bergabung di kelas ini, tolong Bapak Ibu bisa menyelesaikan satu buku saja. Maka nanti Bapak Ibu akan menerbitkan dua, tiga, dan berikutnya. Dan saya closing statement saya dimanapun saya berada,
satu kata motivasi. Motivasi ini yang saya ambil dari ungkapan dari Ibu kita Kartini, yaitu quote-nya Ibu kita Kartini sejak saya SMP, Bapak. Ketika saya SMP mendapatkan quote ini, itu membangkitkan motivasi saya dan saya pakai sampai hari ini. Apa motivasi yang disampaikan oleh Ibu kita Kartini? Nothing is impossible in this world. What we look upon today, tomorrow may be accomplished. Artinya, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kita lihat hari ini suatu keniscayaan, besok bisa jadi kenyataan. Jadi apa? Jadi ketika Bapak Ibu melihat tidak mungkin saya menerbitkan buku, maka kalau Bapak Ibu bilang tidak mungkin dan tidak mewujudkannya, maka itu akan terjadi. Tapi kalau ketika Bapak Ibu, saya mau menerbitkan buku dan saya memulai hari ini. Yakinlah Bapak Ibu, buku-buku Bapak Ibu akan bertebaran di mana-mana. Itu kata motivasi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan saya yakin dari setiap gelombang memang nanti ada seleksi alam Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah seleksinya. Bapak Ibu inilah yang menelurkan karya-karya yang luar biasa nantinya. Dan Bapak Ibu inilah nantinya akan berprestasi di tingkat nasional berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekhilapan, saya mohon maaf. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya nantinya di luar ini, saya persilakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hebat. Dan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Ibu untuk closing statement-nya. Materi malam ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu karena kita bisa melihat secara langsung prestasi dari narasumber kita malam ini yang sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi bagi saya dan semoga juga akan menginspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih kepada Ibu Ritawati karena berkesempatan hadir dan memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan akan menjadi bekal ilmu bagi kami semua. Ya, teriring doa juga untuk Ibu, semoga sehat selalu Ibu dan terus menginspirasi masyarakat. Ya. Untuk teman-teman semua, eh, jangan lupa untuk segera membuat resumenya dan mengirimkan ke grup Gelombang 32. Dan semoga untuk penyusunan buku solonya bisa segera terwujud. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan kutipan juga, Bu. Jadi, kisahmu berharga, maka tuliskan. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkannya. Nah, baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada link Padlet di chat ya dari Bu Rita, mungkin bisa diisi. Boleh open mic Bapak Ibu? Link Padletnya di mana? Ada di chat Ibu, bisa diklik. Diisi sampai kapan? Eh, Bu Rita masih ke mute, Bu. Diisi sampai kapan Bu Rita? Bebas Bu, Oh iya. bebas Bu. Ya ini buat kenangan saya aja kalau Ibu bisa pernah bergabung di sini di kegiatan saya. Oh, siap Ibu. Oke. Saya copy linknya ke grup KBMN ya Bu ya. Ya, silakan. Bang sudah bawa tamat SMA. Masa sih tidak tamat SD anak. Oh, sudah di-share Bu Heliah ya. Ya, baik Ibu, karena sudah malam juga mungkin perlu untuk beristirahat, kita lanjutkan komunikasi melalui grup WA gelombang 3 KBMN gelombang 32. Saya izin untuk menutup layar Zoom. Selamat malam Bapak Ibu semua.